Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Deandra Kalista, saya kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peperangan Pattimura. Perang Pattimura merupakan bentuk perlawanan rakyat Maluku dalam melawan penjajahan. Maluku merupakan daerah yang kaya dengan rempah-rempah. Maka dari itu, banyak bangsa lain yang datang ke Maluku untuk berdagang. Seiring berjalannya waktu, kehadiran bangsa lain ternyata membuat kehidupan masyarakat Maluku terganggu, terutama dalam tanaman ekonomi. Bagaimanakah kronologi perlawanan rakyat Maluku dalam musim penjajah? Simak penjelasannya sebagai berikut. Sejarah Perang Pattimura. Mengutip dari buku Sejarah Indonesia, latar belakang Perang Pattimura diawali dengan kedatangan bangsa Barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Maluku menjadi salah satu daerah yang banyak ditinju oleh orang-orang Eropa karena kekayaannya yang dimilikinya. Hasil alam yang melimpah membuat daerah ini mendapat julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan yang ada di dalamnya membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong datang ke tanah Maluku. Kedatangan orang-orang Eropa awalnya hanya untuk berdagang saja, namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku merasa terganggu. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi berkurang dan para pemuda diberi kesempatan bekerja di dinas seangkatan perang Inggris. Namun, kondisi berubah saat Hindia Belanda datang. Kegiatan monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban masyarakat semakin besar. Pasalnya, selain menyerahkan wajib, masyarakat Maluku juga wajib bekerja paksa, menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Jika diketahui ada yang melanggar, maka pemerintahan Hindia Belanda akan bertindak tegas dan menghukum. Selain menyerahkan sejumlah hasil bumi pada masa di Hindia Belanda juga terjadi desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan dan para pemuda akan dijadikan tentara di luar Maluku. Kabar tersebut membuat situasi semakin panas. Hal lain yang juga menyangkut kemarahan masyarakat Maluku yaitu sikap arogan dan sewenang-wenang dari Presiden Saparua. Sikap tidak terpuji itu tercerminkan saat masyarakat menuntut pembayaran atas perahu yang dijualnya ke Belanda. Pada saat itu, Belanda enggan untuk membayar perahu tersebut. Para pembuat perahu kemudian mengancam akan mogok apabila tidak dibayarkan. Presiden Saparua, Van den Berg, menolak tuntutan tersebut. Kejadian ini membuat kebencian rakyat Maluku semakin bertambah. Sejarah Perang Pattimura dan perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah. Sejarah Perang Pattimura berasal dari tahun 1817 di daerah Maluku. Perang Pattimura sendiri adalah perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda atau juga bernama pemerintahan Nederland baru saja mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Perpindahan kekuasaan tersebut berasal dari kesepakatan kedua negara pada Trans-London. Isi kesempatannya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan hak Belanda. Wilayah tersebut salah satunya adalah Maluku. Namun, keindahan dan kekayaan Maluku tak lagi seindah dalam bayangan mereka saat mendapatkan tanah kembali. Perlawanan rakyat di sana membuat bayangannya itu kabur. Pattimura memimpin gerakan perlawanan tersebut sampai-sampai membuat tahun 1817 menjadi tahun yang sangat menyebalkan bagi Belanda. Salah satu benteng utama yang bernama Duurstede berhasil masyarakat kuasai melalui pertempuran sengit yang berhasil membuat pihak melawan mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan membahas kilas sejarah Perang Pattimura dan kronologi.
Adanya perlawanan tentu tidak semata-mata terjadi tanpa ada penyebabnya. Sebuah kejadian besar, perpindahan kekuasaan di daerah tersebut, kenyataannya telah menciptakan tekanan besar. Kembalinya tahta di tangan Belanda tidak hanya urusan politik kekuasaan, kebijakan ekonomi berupa monopoli rempah-rempah membuat rakyat di sana geram. Tambah lagi aturan tentang hak bagi pemerintah untuk memusnahkan kepala dan cangkih yang tidak mengikuti aturan monopoli semakin memburuk ekonomi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti kerja wajib, pajak terhadap pemerintah Belanda, uang kertas, pengganti logam, pribumi yang menimbulkan kebingungan. Terakhir, pribumi Maluku banyak yang harus mengikuti dan menjadi serdadu atau tentara Belanda tanpa sesuai keinginan. Semua itu ada alasan yang sangat kuat untuk rakyat Maluku melawan perlawanan secara besar-besaran. Tepat pada tanggal 15 Mei 1817, perang bermula dengan sebuah serangan malam terhadap pos perahu yang berada di pelabuhan Porto. Perahu-perahu milik pemerintahan yang baru 2 tahun berkuasa itu habis terbakar dan menciptakan kerugian besar karena jelas akan menghambat perdagangan dan berbagai keperluan laut lainnya. Sejarah Perang Pattimura tidak hanya berhenti pada serangan besar itu. Keesokan harinya mereka mengepung benteng Durattasade dan melakukan serangan besar-besaran kembali. Salah satu benteng utama itu pun berhasil takluk dan berhasil masyarakat kuasai dengan terbunuhnya seorang presiden bernama Van den Burg beserta perwira-perwira lainnya. Semua perlawanan tersebut berada di bawah pimpinan Pattimura atau terkenal dengan nama Kapitan Pattimura. Oleh karena itu, perang besar tersebut bernama Perang Pattimura. Sekian video presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Diandra Kalista, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.